Baik, ketemu lagi dengan saya, Muhammad Riza Afiat, di kuliah kita pengantar ekonomi makro kuliah ke-8 mengenai pengangguran. Sebelum kita mulai video kuliah kita hari ini, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapat notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk seorang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja atau bekerja kurang dari 2 hari seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, ada baiknya untuk memahami mengenai terminologi pengangguran yang dimulai dari penduduk. Dibagi menjadi dua, ada yang usia kerja dan bukan usia kerja. Di dalam usia kerja dibagi lagi menjadi dua, menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dalam angkatan kerja dibagi menjadi tiga, yaitu bekerja dan sementara tidak bekerja. Yang terakhir pengangguran terbuka. Di dalam yang bekerja, ada yang namanya bekerja penuh dan bekerja tidak penuh. Dalam bekerja tidak penuh dibagi menjadi dua, yang setengah menganggur dan bekerja paruh waktu. Penjelasan lebih lanjut mengenai terminologi pengangguran adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia kerja, yaitu penduduk berusia 15 tahun atau lebih. Yang kedua, angkatan kerja atau labor force, yaitu penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran. Selanjutnya, bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya seperti pensiunan, cacat fisik yang tidak bisa bekerja. Jadi mahasiswa seperti Anda merupakan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, yang namanya bekerja atau employment adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu. Selanjutnya, sementara tidak bekerja, yaitu keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, yaitu sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya. Pengangguran terbuka atau unemployment adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, serta mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selanjutnya, bekerja penuh. Mereka yang bekerja secara penuh dengan minimal 35 jam dalam seminggu. Bekerja tidak penuh yaitu mereka yang bekerja tidak penuh atau kurang dari 35 jam dalam seminggu. Setengah menganggur atau pengangguran terpaksa adalah mereka yang bekerja di bawah jam normal dan masih mencari pekerjaan, serta bekerja paruh waktu adalah pengangguran sukarela, adalah mereka yang bekerja di bawah jam normal tetapi tidak mencari pekerjaan lain. Dari terminologi di atas, maka didapat tingkat pengangguran atau unemployment rate adalah sama dengan pengangguran terbuka dibagi dengan angkatan kerja. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja atau labor force participation rate adalah angkatan kerja dibagi atau dibandingkan dengan usia kerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis pengangguran. Pengangguran normal atau friksional, yaitu menganggur karena bukan atau karena tidak mendapat pekerjaan, tetapi karena sedang mencari pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik pula. Selanjutnya, pengangguran struktural adalah ketidaksesuaian pekerjaan dengan keahlian yang dimiliki, menimbulkan pengangguran struktural.
atau mismatch classification. Selanjutnya, pengangguran siklikal adalah penurunan permintaan agregat mendorong pengusaha menurunkan faktor produksi dengan mengurangi pekerja atau bahkan menutup perusahaannya. Yang terakhir adalah pengangguran teknologi, yaitu kemajuan teknologi yang membuat terjadinya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan-bahan kimia. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya, yaitu yang pertama adalah pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi akibat lowongan pekerjaan yang lebih sedikit daripada penambahan tenaga kerja, atau pula diakibatkan kegiatan perekonomian yang menurun. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Selanjutnya, pengangguran tersembunyi, yaitu pengangguran yang terjadi ketika pekerjaan yang membutuhkan lebih sedikit dari pekerjaan yang dipekerjakan. Misalnya pada sektor pertanian, lebih banyak orang yang bekerja pada luas tanah yang sempit. Selanjutnya adalah pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang dilakukan sudah selesai. Seperti petani setelah panen, mereka menganggur sampai saatnya tiba musim tanam baru dan mulai bekerja kembali. Selanjutnya ada setengah menganggur, yaitu seseorang yang jam kerjanya hanya 1 sampai 2 hari dalam seminggu atau hingga 4 jam dalam sehari. Tingkat pengangguran alamiah, tingkat pengangguran rata-rata dalam perekonomian yang berfluktuasi disebut tingkat pengangguran alamiah atau natural rate of unemployment. Ini bisa dipandang sebagai tingkat pengangguran di mana perekonomian bergravitasi dalam jangka panjang. Beberapa persamaan dasar yang membangun model dinamika angkatan kerja yang menunjukkan apa yang menentukan tingkat alamiahnya, yaitu L sama dengan E ditambah U, di mana L sama dengan labor atau angkatan kerja dan E sama dengan employment atau jumlah orang yang bekerja, dan U adalah unemployment atau jumlah pengangguran. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, tujuannya bersifat ekonomi, yaitu menyediakan lowongan pekerjaan baru. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat, serta memperbaiki ketimpangan pendapatan dalam mengatasi pengangguran. Yang kedua, ada tujuan bersifat sosial politik. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Yang kedua, menghindari masalah kejahatan. Dan yang terakhir, mewujudkan kestabilan politik. Dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut. Setiap kebijakan yang ditujukan untuk menurunkan tingkat pengangguran alamiah akan menurunkan tingkat pemutusan kerja ataupun meningkatkan tingkat perolehan pekerjaan. Serupa, tiap kebijakan yang mempengaruhi tingkat pemutusan kerja atau perolehan pekerjaan juga mengubah tingkat pengangguran alamiah. Pencari kerja dan pengangguran friksional. Pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan pekerja untuk mencari pekerjaan disebut pengangguran friksional. Ekonom menyebut perubahan komposisi permintaan di antara industri atau daerah sebagai pergeseran sektoral atau sectoral shift. Karena pergeseran sektoral selalu terjadi dan karena dibutuhkan waktu bagi pekerja untuk mengubah pekerjaan, pengangguran friksional selalu ada. Dalam usaha mengurangi pengangguran friksional, beberapa kebijakan secara tidak sengaja meningkatkan jumlah pengangguran friksional. Salah satunya asuransi pengangguran atau unemployment insurance. Dalam program ini, pekerja dapat mengambil sebagian upah mereka untuk periode tertentu setelah kehilangan pekerjaan mereka. Bagaimana mengukur pengangguran? Berikut ini adalah gambaran mengenai peta penduduk usia kerja dan angkatan kerja. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah penganggur dibagi dengan angkatan kerja dikali 100%. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja dikali dengan 100%.
upah yang kaku atau rigid wages. Dalam pasar persaingan sempurna, penurunan permintaan produksi menyebabkan permintaan tenaga kerja bergeser dari D1 ke D2. Pergeseran tersebut menurunkan tingkat upah ke equilibrium baru dari L1 ke L2. Untuk menjaga tingkat upah agar tetap di W1, memaksa pengusaha mengurangi tenaga kerja, yaitu L2 ke L3. Akibat sistem upah yang kaku menyebabkan pengangguran itu terjadi, yaitu dari L1 sampai dengan L3. Undang-undang upah minimum. Pemerintah menyebabkan kekakuan upah ketika mencegah upah turun ke tingkat equilibrium. Banyak ekonom dan pembuat kebijakan percaya bahwa keringanan pajak lebih baik daripada meningkatkan upah minimum jika tujuan kebijakan adalah untuk meningkatkan pendapatan pekerja miskin. Keringanan pajak pendapatan yang didapat atau Earned Income Tax Credit adalah jumlah yang keluarga pekerja miskin diizinkan untuk dikurangi dari pajak mereka. Penyebab lain timbulnya pengangguran. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Selanjutnya ada rendahnya laju investasi produktif. Ada siklus bisnis yang melemah sehingga pengangguran semakin bertambah, serta rendahnya kualitas pendidikan masyarakat sehingga mismatch dalam rangka mendapatkan pekerjaan, serta strategi industri yang labor saving karena pekerja akan diganti dengan teknologi. Penanggulangan masalah pengangguran. Setiap tahun sekitar 1,3 juta penduduk tamat sekolah dan masuk ke dalam bursa kerja. Untuk menyerap itu perlu pertumbuhan ekonomi lebih besar dari 100%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya mampu menyerap 200.000 tenaga kerja. Untuk menyerap angkatan kerja baru, setidaknya diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% per tahun, serta mendorong laju investasi sama dengan efek pengadaan dalam tenaga kerja. Strategi alternatif mengatasi pengangguran. Peningkatan investasi kerjasama dengan pihak swasta berimplikasi menjadi diperlukannya kondisi lingkungan yang kondusif untuk berusaha di dalam sebuah negara. Peningkatan kualitas SDM dan pembenahan sektor pendidikan akan menjadikan adanya kesesuaian dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga pendidikan diperlukan yang lebih spesifik dalam pekerjaan, serta memotivasi masyarakat untuk berwira swasta pada berbagai bidang yang memiliki prospek perkembangan, sehingga lebih produktif, serta mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Upah efisiensi atau efficiency wage. Teori upah efisiensi atau efficiency wage mengatakan upah tinggi membuat pekerja lebih produktif. Jadi, meskipun pengurangan upah untuk menurunkan tagihan upah perusahaan, itu akan juga menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Teori upah efisiensi pertama menyatakan upah mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, teori upah efisiensi menyatakan upah tinggi mengurangi perputaran tenaga kerja. Yang ketiga, menyatakan kualitas rata-rata tenaga kerja perusahaan bergantung pada upah yang dibayar ke karyawannya. Yang keempat, menyatakan upah yang tinggi memperbaiki upaya pekerja. Fenomena pengangguran di Indonesia. Pengangguran yang relatif tinggi di Indonesia sangat tinggi, sehingga menyebabkan inflasi karena produktivitas yang menurun karena tingginya pengangguran. Neraca pembayaran internasional pun terhambat karena produktivitas yang rendah. Kurs nilai rupiah yang tidak stabil
karena terlalu banyaknya pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan pengangguran tidak terserap dengan baik, serta menimbulkan kemiskinan karena terlalu banyaknya pengangguran dan tidak produktivitasnya negara Indonesia, serta ketimbangan distribusi pendapatan yang tinggi semakin tinggi, yang miskin semakin miskin. Quotes for today. Voting for success. Work and pray, and think and believe. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Thanks for watching.